Tentunya, kamu sering mendengar nama Aristoteles, atau mungkin beberapa juga sudah tahu dengan Plato ataupun Socrates. Tapi, tahukah kamu bagaimana hubungan ketiganya? Plato, Socrates, dan Aristoteles adalah tiga filsuf Yunani kuno yang sangat terkenal dan berpengaruh dalam sejarah filsafat. Socrates merupakan guru dari Plato, dan Plato menjadi guru dari Aristoteles. Dan ketiganya masing-masing memiliki hubungan yang sangat penting dalam sejarah pemikiran filsafat Yunani kuno. Socrates, ia sangat memengaruhi pemikiran Plato melalui metodenya yang disebut dialektik. Plato menulis beberapa dialog tentang Socrates yang menceritakan diskusi mereka tentang topik-topik seperti keadilan, kebenaran, dan kebajikan. Setelah Socrates dieksekusi oleh pemerintah Athena pada tahun 399 sebelum Masehi, tentunya itu menjadi kejadian yang membuat Plato sangat bersedih. Namun, bersedihnya Plato tidak sama seperti kita, yang nangis kejar, overthinking setiap malam, update status insomnia padahal tidak, dan lain sebagainya. Plato hanya meninggalkan Athena untuk beberapa waktu dan melakukan perjalanan ke Mesir, Italia, dan juga Sisilia. Ketika dia kembali ke Athena, dia mendirikan akademi yang menjadi institusi pendidikan terkenal di Yunani kuno dan tempat di mana dia mengajarkan filosofi. Plato menulis banyak dialog filosofis, termasuk di Republik, yang membahas gagasan-gagasan seperti ide kebaikan dan keadilan. Aristoteles, di sisi lain, merupakan murid Plato dan belajar di akademi selama 20 tahun. Namun, setelah kematian Plato pada tahun 347 sebelum Masehi, Aristoteles mendirikan Lyceum di Athena dan mengajarkan pemikirannya sendiri yang berbeda dari Plato, termasuk teori tentang logika, metafisika, dan etika. Namun, meskipun Plato dan Aristoteles memiliki perbedaan pendapat dalam beberapa aspek pemikiran mereka, mereka tetap dianggap sebagai dua tokoh paling penting dalam sejarah filsafat Barat. Karya-karya mereka masih terus dibaca dan diperdebatkan oleh para ahli filsafat hingga saat ini, dan pengaruh mereka terlihat dalam banyak aspek kehidupan modern. Lalu, bagaimana Plato menjadi murid Socrates dan Aristoteles menjadi murid Plato? Mari kita bahas lebih lanjut. Plato menjadi murid Socrates pada masa muda, setelah bertemu dengannya di Athena pada sekitar tahun 407 sebelum Masehi. Plato telah belajar retorika sebelumnya, tetapi dia merasa tidak puas dengan pelajaran itu, dan ingin menemukan sesuatu yang lebih dalam dan bermakna di dalam hidupnya. Socrates terkenal dengan metodenya yang disebut dialektik, di mana dia akan mengajukan pertanyaan kepada lawan bicaranya dan kemudian mempertanyakan jawaban mereka untuk mengungkapkan kelemahan dalam argumen mereka. Ya, Plato diajarkan oleh Socrates bagaimana melakukan dialog seperti itu dan membantu Plato mengembangkan metodenya sendiri. Sehingga Plato menjadi sangat terinspirasi oleh Socrates dan memutuskan untuk mengabdikan hidupnya, belajar dan mengembangkan filosofinya sendiri. Socrates tidak menulis karya-karya filosofisnya sendiri, sehingga kita hanya memiliki catatan-catatan tentang dia dari para muridnya, seperti Plato. Karya-karya Plato tentang Socrates, seperti Apology, Euthyphro, dan Phaedro, memberikan pandangan penting tentang kehidupan dan pemikiran Socrates, serta hubungannya dengan Plato. Apakah kalian ingat apa yang dilakukan Plato ketika dia kembali ke Athena? Ya, akademia. Aristoteles menjadi murid Plato setelah melihat rekam jejaknya sebagai seorang filsuf dan diundang untuk belajar di akademi yang didirikan oleh Plato. Aristoteles bergabung dengan akademi pada sekitar tahun 367 sebelum Masehi, dan dia belajar di sana selama sekitar 20 tahun sebagai murid Plato. Ketika Aristoteles bergabung dengan akademi, dia adalah seorang mahasiswa yang berbakat dan juga berprestasi. Dia sangat tertarik pada berbagai bidang studi, termasuk matematika, logika, biologi, dan juga filsafat. Selama belajar di akademi, Aristoteles menjadi salah satu murid paling penting dan juga akrab dengan Plato. Namun, ada perbedaan pendapat antara Plato dan Aristoteles dalam beberapa aspek filsafat.
Plato lebih cenderung mempertimbangkan ide-ide universal sebagai objek studi, sementara Aristoteles memandang dunia material sebagai objek studi yang dapat dilihat dan diobservasi. Selain itu, Aristoteles mengeksplorasi konsep logika secara lebih rinci dalam karyanya daripada yang dilakukan oleh Plato. Setelah kematian Plato pada tahun 347 sebelum Masehi, Aristoteles meninggalkan akademi dan melakukan perjalanan ke sejumlah tempat sebelum akhirnya menetap di kota Kolkis di Euboea. Di sana, dia terus mengembangkan pemikirannya sendiri dan menulis karya-karya terkenal seperti Organon, Metaphysics, dan Politics. Walaupun ada perbedaan pendapat antara mereka, Plato dan Aristoteles dianggap sebagai dua tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat barat, dan karya-karya mereka terus dibaca dan diperdebatkan oleh para ahli filsafat hingga saat ini. Aku akan mengulas sedikit karya masing-masing dari ketiga filsuf terkenal ini. Socrates, dengan metode dialektikanya yang unik dan tajam, tidak pernah menulis karya filosofisnya sendiri, namun dialog-dialognya dengan para pengikutnya, seperti yang terdokumentasi dalam Apology dan Phaedo, membentuk landasan pemikiran yang penting dalam filsafat barat. Salah satu pemikiran yang paling indah dari Socrates ada di buku The Symposium, karya Plato, murid kesayangannya. Dalam buku ini, Socrates dan sekelompok orang bijak lainnya berkumpul untuk merayakan cinta dan diskusi tentang arti sejati dari cinta. Melalui dialog yang indah dan penuh semangat, mereka mengeksplorasi berbagai aspek cinta, dari cinta fisik hingga cinta spiritual yang lebih dalam. Karya ini masih dianggap sebagai salah satu karya paling indah dan inspiratif tentang cinta dan relasinya dengan kebijaksanaan serta kebahagiaan. Plato, dengan karya-karyanya yang mencakup berbagai topik seperti cinta, kebijaksanaan, politik, dan masih banyak lagi. Namun, salah satu karyanya yang paling terkenal dan indah adalah The Republic. Dalam buku ini, Plato menggambarkan dialog antara sekelompok orang bijak yang membahas konsep keadilan dan kebaikan. Ia menggambarkan keadaan ideal masyarakat yang diatur oleh orang-orang bijak yang mengetahui kebenaran. Dia juga membahas tentang teori bentuk yang dikenal sebagai teori bentuk atau theory of forms, yaitu di mana dunia nyata adalah bayangan dari ide-ide yang lebih besar yang abadi dan tidak berubah. Karya ini masih menjadi bahan bacaan penting bagi para mahasiswa dan ahli filsafat hingga saat ini, dan membuka diskusi tentang keadilan, kebijaksanaan, dan struktur sosial yang ideal. Aristoteles, dengan salah satu karyanya yang paling indah dan penting adalah Nicomachean Ethics. Dalam buku ini, Aristoteles membahas tentang kebaikan, moralitas, dan kebahagiaan. Dia menganggap kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi manusia, dan bahwa kebahagiaan hanya dapat dicapai dengan memperoleh kebaikan moral. Aristoteles juga mengeksplorasi gagasan-gagasan tentang kebijaksanaan praktis dan etika, dan menyatakan bahwa kebijaksanaan dan etika adalah dua aspek yang saling terkait dalam hidup manusia yang baik. Untuk kamu yang tahu karya mereka lainnya, boleh banget ya ditulis di kolom komentar. Anyway, selanjutnya aku akan membahas makna hidup yang bisa kita ambil dari hubungan Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Di antaranya adalah 1. Kebenaran itu penting. Socrates, Plato, dan Aristoteles semua memiliki keinginan yang sama untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Mereka sangat terlibat dalam mempertanyakan segala sesuatu, merenungkan makna kehidupan, dan menggali pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri mereka sendiri. Dari sini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebenaran adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita, dan bahwa kita seharusnya selalu berusaha mencari kebenaran dalam setiap aspek kehidupan kita. 2. Belajar dari pengalaman sendiri dan orang lain. Socrates, Plato, dan Aristoteles semuanya menjadi orang besar dan hebat karena mereka belajar dari pengalaman mereka sendiri dan pengalaman orang lain. Mereka juga memiliki hubungan guru-murid yang saling menginspirasi dan memberi dorongan dalam pencarian kebenaran dan pengetahuan. 3. Kritis terhadap pikiran dan pandangan.
Socrates, Plato, dan Aristoteles semuanya terkenal dengan kecerdasan dan kekritisannya terhadap pandangan dan pikiran mereka sendiri maupun orang lain. Mereka selalu berusaha untuk mempertanyakan segala sesuatu, mencari argumen yang kuat, dan memperdalam pemahaman mereka tentang dunia. Dari sini, kita bisa belajar bahwa menjadi kritis terhadap pikiran dan pandangan kita sendiri maupun orang lain adalah penting untuk pengembangan diri kita dalam mencari kebenaran. 4. Kehidupan yang penuh makna. Socrates, Plato, dan Aristoteles semuanya hidup dengan tujuan dan makna yang jelas dalam hidup mereka. Coba deh, kamu pikir-pikir lagi, apakah kamu adalah orang yang termasuk memiliki tujuan dan makna yang jelas dalam hidup? Socrates, Plato, dan Aristoteles, mereka hidup untuk mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri mereka sendiri. Dari sini, kita bisa belajar bahwa hidup yang penuh makna dan tujuan yang jelas adalah penting untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita di dalam hidup. Itulah yang bisa aku ceritakan dari ketiga filsuf Yunani terkenal, dan aku harap kamu mendapatkan makna hidup yang berarti untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Kamu dan aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Peace and salam manis.